Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Desita dengan 232180118 dari kelas 2 EPGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya di sini akan membahas materi tentang psikologi pendidikan. 1. Hubungan antara psikologi dengan pendidikan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku serta kepribadian seseorang. Sementara itu, pendidikan merupakan serangkaian proses untuk mengubah perilaku seseorang untuk menjadi lebih baik dan terarah melalui pelatihan maupun pembelajaran. Di dalam pendidikan itu sendiri harus ada studi tentang bagaimana perilaku individu di dalamnya. Misalnya saja perilaku peserta didik. Nah, peran psikologi adalah bagaimana merancang sistem pendidikan yang nantinya bisa menjadikan perilaku seseorang lebih baik, terarah, dan bermartabat. 2. Pengertian psikologi pendidikan. Salah satu tokoh psikologi pendidikan yang cukup dikenal adalah Johann Herbert. Menurut Herbert, proses belajar atau kemampuan memahami sesuatu itu dipengaruhi oleh cara berpikir seseorang dalam mengaitkan hal-hal baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan bisa dicapai melalui pendidikan. Tujuan akhir dari pendidikan yaitu perubahan perilaku seseorang untuk menjadi lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang lebih fokus pada kondisi kejiwaan serta tingkah laku maupun yang terlihat dalam proses belajar di dunia pendidikan. Itu artinya, guru harus memahami pentingnya hal ini sebagai upaya penguatan karakter untuk mengubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga ada tujuan dari psikologi pendidikan, memperkokoh sistem pendidikan dengan memaksimalkan SDM di dalamnya, mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik di sekolah, memahami berbagai perubahan perilaku peserta didik di sekolah, memaksimalkan pembelajaran sebagai upaya untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional, membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. 4. Fungsi psikologi pendidikan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pembelajaran, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam membimbing serta mengarahkan potensi pendidikan, dapat dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan kondisi kelas yang kondusif, dan yang terakhir ada dapat meminimalisir konflik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di dunia pendidikan. Selanjutnya, 5. Materi psikologi pendidikan merupakan objek yang dikaji di ilmu tersebut. Pihak yang terkait erat dengan materi psikologi pendidikan adalah pendidik dan peserta didik. Pada hakikatnya, keberadaan pendidikan ditunjukkan bagi perkembangan peserta didik melalui pendidik. Dengan demikian, materi psikologi pendidikan meliputi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, lingkungan peserta didik, perbedaan karakter setiap peserta didik, dan pemahaman potensi peserta didik. Selanjutnya ada contoh psikologi pendidikan. 1. Pada pengembangan kurikulum, penyusunan kurikulum harus melibatkan psikologi karena keberadaan kurikulum tidak boleh menyimpangkan aspek perilaku serta kepribadian peserta didik dalam konteks pembelajaran. Output terpenting dari adanya kurikulum adalah pemahaman materi pembelajaran serta perubahan perilaku peserta didik. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu memfasilitasi berbagai karakter peserta didik agar berkembang bersama untuk menggali potensi yang ada di dalam dirinya. Contohnya pada kurikulum 2013, peserta didik tidak hanya dituntut untuk mahir dalam pengetahuan namun juga luas, terampil, dan berakhlak baik. 2. Pada pengembangan program pendidikan. Program pendidikan bisa mencakup jadwal pembelajaran, jadwal ujian, distribusi, level kognitif, soal, dan sebagainya. Tenaga pendidik diimbau untuk bisa menganalisis program pendidikan yang ada supaya bisa diterima sebaik mungkin oleh peserta didik. Misalnya saat ujian jadwal pembelajaran matematika tidak digabung dengan fisika. Hal ini karena kedua mata pelajaran tersebut memiliki tingkat kesulitan tinggi. Jika memungkinkan dijadwalkan matematika bersama dengan kewirausahaan karena keduanya memiliki tingkat kerumitan yang berbeda. 3. Pada sistem pembelajaran, Bapak atau Ibu tentu sudah paham dengan berbagai teori pembelajaran beserta metode mengajarnya. Kemunculan teori-teori tersebut tidak terlepas dari peran psikolog
dalam merancang teori pembelajaran yang sesuai dengan beragam karakter individu. Meskipun masing-masing teori memiliki kekurangan, namun perannya selama ini sudah bisa membawa perubahan yang cukup signifikan bagi peserta didik. Contoh teori pembelajaran yang cukup dikenal dengan teori belajar Bandura. Sebelum merumuskan teori tersebut, Bandura mengadakan percobaan menggunakan boneka. Sekelompok anak kecil diminta untuk menyaksikan perlakuan seorang dewasa yang anarkis pada sebuah boneka. Setelah diminta untuk memperlakukan boneka tersebut, sekelompok anak kecil tadi juga berlaku anarkis seperti halnya orang dewasa yang mereka lihat sebelumnya. Apa yang bisa Bapak atau Ibu simpulkan? 4. Pada sistem evaluasi, untuk mengukur tingkat kesuksesan suatu pembelajaran, Bapak atau Ibu pasti membutuhkan evaluasi. Dari hasil evaluasi inilah Bapak atau Ibu bisa menganalisis seberapa jauh perubahan sikap atau perilaku peserta didik. Maka tenaga pendidik harus punya pemahaman yang baik tentang landasan pendidikan dari sisi psikologis. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.